Halo hai sobat peternakan dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama lengkap saya Yuliana Ketmoen, NPM 13230066. Saya dari Fakultas Pertanian Sains dan Kesehatan, terkhususnya prodi peternakan semester 4. Baik, di sini saya akan membahas mengenai fase embrionik pada pertumbuhan dan perkembangan hewan dari fase sigot hingga grastulasi. Jadi fase embrionik ini terdiri dari beberapa tahap, yakni yang pertama adalah morulasi, kedua adalah blastulasi, ketiga adalah grastulasi. Tapi sebelumnya itu kita harus ketahui terlebih dahulu fase embrionik dengan fase pasca embrionik dulu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan hewan itu terbagi menjadi beberapa fase, yakni yang pertama adalah fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kalau untuk fase embrionik, ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi sebelum kelahiran dan penetasan. Artinya fase embrionik ini terjadi selama embrio berkembang di dalam rahim maupun berkembang di dalam telur. Tepatnya, fase embrionik ini dimulai semenjak proses fertilisasi atau pembuahan antara sel telur dengan sel sperma menuju sebelum kelahiran atau partus. Sedangkan fase pasca embrionik ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan hewan yang terjadi setelah kelahiran atau partus ataupun penetasan. Dengan kata lain, fase embrionik ini meliputi beberapa proses semenjak pedat itu lahir ataupun telur itu mulai menetas sampai ia berkembang menjadi suatu individu yang dewasa. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perkembangan embrionik. Yang pertama adalah tahap morulasi. Jadi morulasi berasal dari kata moru dan juga asi. Nah, kata asi ini menunjukkan suatu proses. Jadi, morulasi ini merupakan suatu proses untuk membentuk morula. Morula berupa sekumpulan sel yang berasal dari pembelahan sigot. Jadi awalnya begini nih. Dari sigot yang awalnya satu sel saja yang akan membentuk segerombolan sel. Nah, proses ini disebut morulasi. Dan segerombolan sel ini yang disebut morula ya. Nah, kita perhatikan morula itu terdiri dari sekumpulan sel ya. Nah, sel-sel dari morula itu satuannya disebut blastomer. Ingat ya, blastomer itu hanya dihitung satu selnya saja yang berasal dari pembelahan sigot. Sementara satu bulatan utuh itu disebut morula. Nah, intinya morulasi ini terjadi pembelahan sigot, tetapi tanpa diikuti dengan pembelahan sel. Maksudnya begini, kita rumpun dari fertilisasi ya. Fertilisasi kan merupakan proses peleburan atau proses penyatuan antara sel sperma dengan sel telur untuk membentuk sigot. Setelah morulasi, sigot ini akan aktif membelah secara mitosis dengan sangat cepat. Jadi dari satu sel saja menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, dan seterusnya. Nah, setiap sel itu sifatnya belum terdiferensiasi ataupun membelah. Jadi dia belum mempunyai sifat yang khusus atau fungsi yang khusus. Dan perlu diketahui juga, jika blastomernya masih 2, 4, atau 8 sel saja, itu belum disebut sebagai morula. Tetapi kalau sudah memasuki atau membentuk 16-64 blastomer, itu baru bisa disebut sebagai morula. Karena sel-selnya sudah kelihatan atau bergelombang. Yang kedua adalah fase blastulasi. Fase blastulasi terdiri dari blastula dan juga asi. Artinya merupakan suatu proses pembentukan blastula. Blastula ini berupa sekumpulan sel yang berbentuk bola dalam rongganya berisi cairan di dalamnya. Jadi prosesnya begini. Dari morula yang hanya segerombolan sel terus akan berubah menjadi blastula. Seperti ini nih. Nah, proses mengubah dengan blastulasi. Kita perhatikan rongga di dalam blastula ini. Ini berisi cairan yang disebut blastosol. Dari kata sol yang berisi rongga, jadi perlu diingat bahwa blastulasi adalah proses pembentukan blastula. Blastula merupakan sel yang memiliki rongga, seperti blastosol merupakan rongga yang memiliki blastula. Proses blastulasi pada hewan itu berbeda-beda.
Yang pertama adalah proses pembelahan sel. Jadi, jumlah selnya akan lebih banyak daripada morulasi. Yang kedua adalah akan terjadi pembesaran sel, dikarenakan zona pelosidanya yang sudah hilang. Maka, ukuran selnya juga akan lebih besar daripada morula. Yang ketiga adalah akan terjadi terdiferensiasi atau membelah. Tujuannya untuk menghasilkan beberapa tipe sel yang berbeda-beda. Tahap yang terakhir adalah proses grastulasi. Grastulasi berasal dari kata grastula dan juga asi, yang berarti proses yang membentuk grastula. Jadi, grastula ini merupakan struktur embrio yang memiliki 3 lapisan germinal. Nah, kita perhatikan dari blastula menjadi grastula. Nah, grastula ini membagi menjadi 3 lapisan germinal. Lapisan germinal ini adalah lapisan yang berisi kumpulan sel embrio yang sudah terspesifikasi untuk membentuk berkembang menjadi di bagian tubuh tertentu. Artinya sudah terdiferensiasi atau membelah. Akan tetapi lebih detailnya kita akan bahas di tahap selanjutnya. Jadi lapisan germinal ini di tahap grastulasi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama lapisan ektoder, itu adalah lapisan yang paling luar. Yang kedua adalah lapisan mesoder, itu adalah bagian tengah. Dan lapisan yang terakhir adalah lapisan endoder, itu yang paling dalam. Selanjutnya proses tahapan grastulasi pada tahap ini, sel-sel embrio akan bergerak dari satu bagian embrio ke bagian yang lainnya. Dan juga akan membentuk atau merekuk dan melipat sehingga bisa membentuk 3 lapisan germinal yang berbeda. Sekian hasil pembahasan video saya terima kasih.